Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati dan selalu melindungi kita senantiasa di dalam perjalanan kita. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 19 November tahun 2020. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 16. Dalam firman Tuhan berkata begini: umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau dalam bahasa Batak, di tangan nasiamuddo gajang ni umur, jala dihabirang nado hamoraun dohot hamuliaun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, atau juga yang berulang tahun dalam bulan November tahun 2020 ini, termasuk saya sendiri dan istri saya yang sudah merayakan ulang tahun tanggal 9 November kemarin dan istri saya tanggal 11 November kemarin, di mana kami diberikan Tuhan umur yang panjang. Genap umur saya 35 tahun dan istri saya 36 tahun. Itu adalah sukacita yang kami rasakan selama dalam bulan November ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Kita menikmati kehidupan, melakukan aktivitas, menjadi berkat bagi orang lain, dan sama-sama merayakan bersama dengan orang lain di dalam sukacita. Saudara-saudara, kalau dikatakan tentang ulang tahun atau perayaan ulang tahun, sejak kecil memang kita sudah diajarkan bahwa ketika seseorang sedang berulang tahun, maka kita harus bersukacita dan merayakan karena Tuhan menambahkan umur 1 tahun lagi bagi kita. Memang benar ketika kita berulang tahun, kita bersukacita merayakannya karena usia kita bertambah 1 tahun di dunia ini. Dan merayakannya dengan sukacita bersama-sama dengan keluarga, dengan adanya kue tar atau kue bolu dengan lilin sesuai dengan angka umur yang genap pada hari itu juga. Lalu orang akan menyanyikan selamat ulang tahun, panjang umurnya. Lalu kita akan disuruh untuk meniup lilin sambil meminta permohonan di dalam doa. Itu adalah hal yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun. Itu adalah bentuk daripada sukacita kita. Tetapi saudara-saudara, jika kita kembali memikirkan bahwa memang sukacita kita bertambahnya umur kita di setiap tahunnya, tetapi menunjukkan justru bahwa kesempatan kita dan usia kita di dunia ini sebenarnya berkurang 1 tahun lagi. Itulah mengapa semakin tinggi usia seseorang, seharusnya orang tersebut menjadi semakin bijaksana dalam menggunakan waktu sisa hidupnya di dunia ini. Inilah yang dituliskan kitab Amsal dalam firman Tuhan hari ini, mengatakan bahwa seseorang harusnya berbahagia bukan karena hal-hal duniawi, apalagi berbahagia karena memang secara manusia usia kita bertambah. Tetapi kitab Amsal lebih mengatakan lagi dengan jelas bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian. Jika kita lihat di ayat yang ke-13, hikmat dan kepandaian dari Tuhan tersebut jauh melebihi harta duniawi, bahkan melebihi emas dan perak jika kita lihat di ayat 14. Itulah mengapa ketika Raja Salomo, ketika pada masa-masa mudanya, Tuhan menyodorkan jabatan dan permohonan kepada dia, tetapi justru Salomo hanya meminta hikmat kepada Tuhan, bukan meminta kekayaan, harta benda serta umur yang panjang,
Maka Tuhan pun akhirnya dengan sukacita memberikan hal-hal tersebut kepada Salomo sebagai bonus di dalam kehidupannya. Bisa kita lihat di 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian juga Bapak Ibu dalam firman Tuhan ayat 1 hari ini ayat yang ke-16 yang merupakan salah satu ayat yang paling banyak dikutip saat kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang terdekat kita, yaitu umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Memang ayat tersebut merupakan ayat yang sangat indah, namun sayangnya banyak orang lupa membaca beberapa ayat sebelumnya. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan itu adalah bonus. Ingat, sekali lagi saya katakan, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan itu adalah bonus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu bagi orang-orang yang meminta hikmat kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan mengatakan bahwa pemazmur meminta agar Tuhan mengajarkannya untuk menghitung hari-harinya, agar ia memperoleh hati yang bijaksana. Bonus yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengutamakan hikmat dari Tuhan bukan hanya bonus di saat kita berupaya berumur panjang atau memiliki kehormatan dan kekayaan, tetapi Tuhan juga dapat memberi bonus di masa depan, yaitu jalan hidup yang berbahagia dan sejahtera. Kita lihat di ayat yang ke-17. Selain itu, Tuhan juga memberi bonus tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kitab Amsal mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain, sehingga setiap orang yang memegang kita tidak akan selalu mendapatkan mara bahaya, tetapi justru setiap orang yang bersama-sama dengan kita akan mendapatkan kebahagiaan di ayat 18. Tuhan tidak ingin kita diberkati begitu saja dan semua selesai, tetapi Tuhan ingin agar kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan ingin agar melalui diri dan kehidupan kita, orang lain juga dapat merasakan betapa luar biasanya berkat dan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk itu tentu sah-sah saja setiap kita merayakan ulang tahun, kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan umur yang panjang. Tidak ada ayat Alkitab yang melarang kita untuk meminta umur panjang kepada Tuhan. Walaupun demikian, seharusnya kita juga memikirkan, andai kata kita diberi umur panjang, apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Apakah kita dapat memuliakan Tuhan melalui kesempatan dan umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita? Atau jangan-jangan justru umur panjang kita gunakan untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi saja? Alangkah baiknya jika pada setiap hari ulang tahun, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita mengintrospeksi diri kita. Apa saja hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 tahun belakangan? Berapa banyakkah hal-hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Mari saudara-saudaraku, kita selalu mengintrospeksi diri agar masing-masing agar kita lebih baik lagi untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Selamat berulang tahun, selamat berumur panjang, selamat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus. Puji hormat terima kasih kami hantarkan kehadirat-Mu kepadamu ya Allah yang maha mulia, yang maha kudus. Di dalam kehidupan kami puji sembah dan muliakan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan umur yang panjang kepada kami, memberikan kesehatan, kekuatan, melindungi kami dari mara bahaya, kejahatan, dari kegelapan malam, terlebih dari virus corona yang masih belum berakhir sampai saat ini. Kami mendoakan negara dan bangsa kami, berikan Tuhan pemimpin kami hati yang bijak untuk memimpin negara dan bangsa kami ini menuju kedamaian yang dari Tuhan. Begitu juga kami mendoakan bahwa agar kiranya Engkau menjauhkan segala keributan, pemecah belah di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga mendoakan Tuhan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, keluarga kami dimanapun mereka berada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberkati, melindungi kami, dan senantiasa Engkaulah ya Tuhan yang menjauhkan dari kami mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kejahatan. Berikan kami hikmat dan kebijakan, hati yang bersih dan tulus, agar kami dapat melakukan aktivitas kami di dalam kedamaian dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada hari ini, kegiatan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Allah kami yang baik. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam.